Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya Fania. Puji Tuhan kita bisa kembali di ibadah online GPT Home Gunung Gebang. Sebelum ibadah dimulai, saya ingin menyampaikan informasi tentang jadwal ibadah GPT Home Gunung Gebang. Yang pertama ada ibadah online yang ditayangkan secara perdana di channel YouTube GPT Home Gunung Gebang setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Dan ibadah onsite yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul setengah 7 pagi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Setelah ini ibadah akan segera dimulai. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang tak pernah habisnya dalam kehidupan kami. Kami sungguh bangga memiliki Engkau Yesus. Kau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami datang dan kami ada di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama bersuka cita. Kita naikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Kita mau bersuka karena Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kita bersuka di dalam siapa? Dalam Tuhan,
sekarang bersuka cita. Haleluya. Amin. Patutlah kita selalu bersuka cita. Dan kita juga mau selalu bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan pertolongannya, penyertaannya dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari katakan ku bersyukur, bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu
sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Haleluya, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah membiarkan kami. Banyak hal yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami mau selalu mempersembahkan syukur kami kepadamu Tuhan. Pujian dan pengagungan kami hanya bagi-Mu. Dan siapkan hati kami sebentar untuk kami menerima kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Biar firman-Mu itu Tuhan memerdekakan kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, dan menambahkan pengertian pengetahuan kami akan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati kami yang mendengar. Terima kasih Bapa, kemuliaan, hormat, pujian, dan syukur kami persembahkan bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan sukacita ada pada kita sekalian. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 8
saya berikan judul tentang hari Sabat. Hari Sabat, ya. Kita baca ayat ini. Keluaran pasal 20 ayat 8, demikian firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Puji Tuhan, ya. Tentang hari Sabat. Sabat ini dalam bahasa aslinya, ya, bahasa Ibrani, Syabat, ya, itu artinya berhenti, atau seba, itu 7. Ya, jadi kita tahu bahwa hari Sabat itu di Israel sana, ya, itu hari Sabtu. Kalau kita di tempat ini di Indonesia hari Minggu, tanggalannya merah, ya. Ini dikatakan Sabat itu artinya berhenti atau 7, hari yang ke-7, ya. Nah, ini jadi jelas. Jadi hari ke-7 itu hari libur, sebab tanggalnya merah. Tanggalan kita itu pakai tanggalan Masehi, tanggalannya orang Kristen. Jadi minggu itu hari ke-7, itu tanggalannya tidak hitam tapi merah, artinya libur. Jadi anak-anak sekolah libur, orang bekerja juga libur pada hari yang minggu itu. Kalau di Israel Sabtu, pernah saya ke Israel pada waktu itu hari Sabtu di Yerusalem, di Hotel Yerusalem, itu jalanan sepi, tidak ada satupun mobil kendaraan yang lalu lalang di jalanan. Bahkan di hotel itu pada waktu itu hanya dijaga 1 orang saja. Biasanya banyak orang yang menjaga, melayani kita tamu-tamu yang datang dari tempat yang jauh. Jadi di Israel itu hari Sabtu itu sepi jalanan, ya. Mereka semua ada di dalam tempat ibadah, mereka beribadah, mereka berpuasa. Lalu sorenya itu jam 6 itu di jalanan, di tempat-tempat rumah makan itu penuh orang yang makan, siap habis puasa. Mereka habis beribadah, tidak bekerja. Itu betul-betul dilaksanakan bagi orang Israel, ya, hari Sabat itu, puji Tuhan. Nah, ini jadi hari Sabat itu hari yang ke-7, ya, itu hari libur, ya. Nah, ini kita harus tahu semuanya. Sebab kita tahu dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-6 itu dikatakan 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, dan hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu, ya. Jadi jelas ini yang kita baca ayat 9, ayat ke-6 juga itu dikatakan tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi orang yang melakukan perintah Tuhan itu dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi kita harus tahu hal ini, ya, puji Tuhan. Lalu ayat ke-10 tadi dikatakan di situ bahwa hari ke-7 tidak melakukan pekerjaan. Nah, kita tahu Tuhan Yesus, Tuhan sendiri, ya, Tuhan sendiri memberikan contoh buat kita sekalian bahwa Dia di dalam Kejadian itu ditulis, ya, di dalam kitab Kejadian itu ditulis, ya, bahwa Tuhan Yesus menciptakan semesta alam ini pada hari yang ke-6. 6 hari lamanya. Hari ke-7 Tuhan berhenti, tidak lagi menciptakan, ya, itu jelas. Seperti Keluaran 20 ayat 11 itu dikatakan sama demikian, ya, yang telah kita baca di sini dikatakan 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi,
laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ke-7. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Wah, luar biasa. Jadi Tuhan sendiri ya tidak hanya berkata, tapi dia juga telah melakukan. Dia ciptakan semesta alam ini 6 hari lamanya, ya termasuk kita manusia. Dan hari ke-7 berhenti, tidak bekerja. Juga orang Israel pada waktu dalam perjalanan, ya Tuhan memberikan makan bagi orang Israel ke perjalanan ke tanah Kanaan. Itu diberikan makan mana, roti yang turun dari surga 6 hari lamanya. Hari ke-7 hari Sabat yang Tuhan tetapkan itu tetap berlaku bagi orang Israel. Tuhan tidak turunkan mana, tapi Tuhan menyediakan makanan bagi orang Israel pada hari ke-6. Jadi pada hari ke-6 itu dikasihkan double bagi orang Israel, satu orang itu 1 gomer. Jadi hari Sabtu, hari ke-6 itu bangsa Israel mengumpulkan mana 2 kali lipat, 2 gomer. 2 gomer itu 2 liter. 1 gomer 2 liter, jadi 2 gomer itu 4 liter. Itu jatahnya 1 orang Israel. Ya, itu lebih daripada cukup. Nah, biasanya kalau orang Israel tidak hari Sabat, itu kalau nyimpen mana itu jadi busuk, jadi ulat. Nah, ini heran. Tuhan menetapkan hari Sabat, tapi Tuhan sudah sediakan berkat-berkat bagi orang Israel, sehingga orang Israel dapat hidup, dapat makan yang Tuhan telah sediakan bagi orang Israel. Jadi Tuhan menyuruh bangsa Israel 6 hari lamanya itu hari ke-6 itu mengambil mana, memungut mana 2 kali lipat, 2 gomer, timbangan zaman dulu 2 gomer. Kalau sekarang literan 2 liter gitu ya, 1 gomer. Itu jadi jatahnya orang Israel makan 1 hari itu 2 liter. Nah, ini pada hari ke-6 Tuhan turunkan mana 2 kali lipat, ngumpulkan harus 2 kali, jadi 4 gomer, 4 liter kalau sekarang ini. Ya, jadi hari Sabat mereka tidak bekerja, tapi sudah tersedia makanan mana, sehingga tidak ada satupun orang Israel mengalami kelaparan, tidak ada makan, tapi Tuhan sediakan. Ya, wah ini Tuhan luar biasa. Jadi tidak hanya Tuhan mengatakan hari Sabat berhenti dari kerja, tapi dia juga menyediakan berkat bagi umatnya, sehingga umatnya tidak ada satupun yang hidup dalam kekurangan pada hari Sabat. Mereka tersedia makanan untuk dapat dimakan pada hari Sabat. Wah, luar biasa. Jadi kita tahu bahwa Tuhan sendiri memberikan contoh bagi umatnya, menciptakan semesta alam dan manusia semuanya dalam dunia ini 6 hari lamanya. Hari ke-7 berhenti, dan juga Tuhan memberikan makan mana di padang gurun. Hari yang ke-6 itu 2 kali lipat Tuhan turunkan mana dari surga. Wah, luar biasa kita punya Tuhan ini. Nah, lalu di sini dikatakan ayat ke-8 dan 11 tadi yang telah kita baca, ayat 8 dikatakan kuduskanlah hari Sabat, ya. Kuduskanlah hari Sabat. Jadi hari Sabat itu harus dikuduskan, dikhususkan untuk Tuhan. Banyak kali orang memakai hari Sabat seperti di Indonesia hari Minggu itu untuk rekreasi, ya, untuk bertemu, untuk acara-acara tertentu, ulang tahun, pernikahan dan sebagainya, dipakai untuk manusia. Padahal suatu Tuhan tetapkan, dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Jadi hari Sabat ini benar-benar kita khususkan untuk Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kalau sekarang enak, seperti zaman dulu itu tidak boleh orang bekerja pada hari Sabat itu beribadah, tidak boleh keluar rumah, ya,
harus ada di satu tempat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, pernah ada salah satu anak-anak Tuhan tanya sama saya, sebab pendetanya pernah khotbah tentang hari Sabat ini, tapi penjelasannya kurang jelas katanya. Lalu saya katakan, Ibu tidak usah seperti yang ditulis oleh Alkitab dalam Perjanjian Lama, tidak bekerja pada hari Sabat. Ya, itu yang penting hari Sabat itu kita beribadah pada Tuhan. Setelah ibadah kita bisa bekerja. Sekarang ini, kalau dulu tidak boleh. Ya, jadi hari Sabat itu kita khususkan hari itu untuk Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa itu beribadah kepada Tuhan. Tidak boleh memakai hari Sabat itu, hari Minggu itu untuk hal-hal yang lain, untuk kebutuhan kita, keperluan kita sebagai manusia. Ya, itu sudah dikatakan kuduskanlah. Ini jelas. Yang telah kita baca ayat 8 ini, kuduskanlah. Jadi artinya manusia yang harus menguduskan hari Sabat. Ya. Jadi kekudusan itu ada dua macam, satu manusia, satu Tuhan. Jadi ini dikatakan kuduskanlah. Jadi ini ada artinya perintah Tuhan kepada manusia harus mengkhususkan hari Sabat. Tidak boleh dipakai untuk kepentingan kita manusia pada hari libur. Ya. Pada waktu hari libur bekerja, hari libur sekolah, kuliah, harus kita pakai hari libur itu, minggu itu untuk beribadah kepada Tuhan. Ini menghormati, menguduskan itu artinya menghormati Tuhan. Ya, ini Tuhan sudah menetapkan bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Ya, di sini dikatakan, jadi hari Sabat itu harus kita khususkan untuk Tuhan. Sebab di dalam kitab Keluaran ini pasal 31 ayat 15, kalau orang tidak menguduskan hari Sabat itu dihukum mati. Zaman dulu itu demikian. Jadi orang itu taat kepada hari Sabat. Sampai sekarang juga demikian. Ya, itu tadi saya ceritakan, pernah saya di Israel, di Yerusalem itu tidak ada kendaraan yang jalan lalu lalang di jalanan, mereka semuanya di rumah, di tempat ibadah, di sinagog untuk mereka beribadah, berpuasa di sana. Malamnya lalu mereka keluar, jalanan ramai semuanya. Nah, ini ketetapan Tuhan. Kalau orang tidak menguduskan hari Sabat itu dihukum mati. Ya, ini Alkitab mengatakan. Jadi hari Sabat itu diharuskan ya kita lakukan dalam kehidupan kita sekalian. Lalu dalam ayat yang 11 dikatakan di sini ya bahwa Tuhan memberkati hari Sabat. Wah, luar biasa. Kalau kita mengkhususkan menggunakan waktu kita pada hari Sabat itu untuk beribadah kepada Tuhan, maka berkat Tuhan itu diberikan pada kita. Ayat 11 dikatakan, sebab itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat. Jadi hari Sabat itu diberkati Tuhan. Ya, wah ini luar biasa. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita ingin berkat-berkat Tuhan itu selalu mengalir ada dalam kita sekalian, kita khususkan, kita utamakan, kita menghormati hari Sabat. Tidak kita pakai untuk kepentingan kita manusia, ya, untuk keperluan kita, tapi kita pakai untuk Tuhan. Ini jelas, ya, diberkati oleh Tuhan hari Sabat. Nah, ini dijelaskan buat kita sekalian. Nah, berkat-berkat apa yang Tuhan berikan buat kita? Dalam kitab Keluaran pasal 23 ya ayat 25, itu Tuhan memberkati makananmu dan airmu dan penyakit dilalukan padamu. Wah, ini luar biasa. Jadi berkat-berkat itu bukan berkat uang saja, tapi berkat kesehatan juga. Di sini dikatakan Keluaran 23 ayat 25, Tuhan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan penyakit dilalukan daripadamu. Nah, jadi Tuhan memberkati itu kebutuhan bagi tubuh kita, yaitu makanan, minuman, dan kesehatan
Ini perlu kesehatan buat kita sekalian. Apalagi zaman sekarang kita ini ya banyak sakit penyakit, banyak virus yang melanda di dunia ini. Di Indonesia saja banyak. Anak kecil pun juga kena virus, ya. Itu kita harus jaga. Harus kita diminta diberkati Tuhan. Nah, agar Tuhan berkati, turunkan berkatnya buat kita sekalian. Itu tadi kita harus beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu satu keharusan, ya. Senang enggak senang kita gunakan hari Sabat itu, hari Minggu itu untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, ya. Ini dikatakan jelas diberkati. Dan juga di dalam ayat ini, ayat 11 dikatakan, dijelaskan sini, dikuduskan. Ayat 11. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi seperti tadi saya katakan, kekudusan itu dua macam. Satu dari manusia, ya. Yang kedua dari Tuhan. Kalau kita menguduskan hari Sabat, Tuhan menguduskan kita. Hati pikiran kita disucikan oleh Tuhan, dikuduskan, ya. Di sini dijelaskan di dalam 1 Tesalonika pasal 5:23, ya, dikuduskan seluruh hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh. Kekudusan tidak hanya satu saja tubuh, tapi roh, jiwa, dan tubuh. Ini perlu sekali. Roh kita juga demikian, harus kudus, ya, jiwa dan tubuh. Nah, ini Tuhan yang menguduskan. Roh, jiwa, dan tubuh itu Tuhan yang menguduskan. Tadi kalau kita menguduskan hari Sabat, ya, maka Tuhan menguduskan kita sekalian. Ini roh, jiwa, dan tubuh, ya. Luar biasa ini. Kalau roh kita dikuduskan oleh Tuhan, maka jiwa dan tubuh itu ikut semuanya, ya. Kita dapat hidup kudus jiwa dan tubuh kita sekalian. Puji Tuhan. Lalu kita lihat lagi di sini. Tadi ayat 8 jelaskan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah. Ini 10 hukum Tuhan, hanya ayat 8. Hari Sabat ini harus kita ingat, tidak boleh dilupakan. Mengapa Tuhan mengatakan ingatlah, ingatlah? Sebab manusia itu seringkali lupa dan melupakan, ya. Nah, ini satu peringatan buat kita sekalian. Kita harus ingat akan hari Sabat, ya. Ingat, puji Tuhan. Banyak kali orang melupakan tentang hari Sabat, ya. Melupakan dan juga tidak menghiraukan tentang hari Sabat. Nah, kita harus ingat. Biasanya manusia itu yang diingat apa? Hanya makanan saja. Buktinya di sini saya lihat dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat ke-5, orang Israel dalam perjalanan itu yang dia ingat itu makanan yang ada di Mesir. Aku teringat dengan bawang yang ada di Mesir, ingat mentimun, ingat semangka yang ada di Mesir. Jadi yang diingat oleh manusia banyaknya itu makanan. Makanan ini yang diingat oleh manusia. Maka hari Sabat itu banyak kali dilupakan, dipakai untuk makan-makan. Nah, ini, ya, bahasa Israel saja dia ingat itu makanan. Begitu Tuhan mengingatkan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Harus diingat hari Sabat itu, tidak boleh dilupakan, ya. Banyak orang ingat hanya makanan. Kalau pergi Surabaya, ingat dengan soto, ya, soto gubeng, soto ayam di Ambengan, ya, ingat dengan lontong balap. Kalau ke Semarang ingat soto, ya. Kalau di Magelang ingat tongseng. Itu yang diingat itu hanya makanan. Kalau ke Banyuwangi yang diingat itu apa tuh? Yang diingat itu adalah makanan, ya. Rujak soto,
itu makanan khas Banyuwangi ya. Nah ini, jadi manusia banyak kan yang diingat itu adalah makanan. Kalau kemana-kemana itu yang diingat itu makanan. Nanti aku ke Surabaya, aku akan makan rujak cingur dan sebagainya ya. Nah ini puji Tuhan. Lalu kita lihat sini, Tuhan sendiri tidak lupa dengan umatnya. Tuhan ingat kepada hamba-hambanya, ya, ingat akan perjanjiannya. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 16 dikatakan Tuhan ingat perjanjiannya kepada Nuh. Keluaran pasal 2 ayat 24 dikatakan Tuhan ingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, jadi kita lihat bahwa Tuhan ingat janjinya kepada hamba-hambanya. Nah, puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang kita dengar pada saat sekarang ini, supaya kita menguduskan hari Sabat, supaya berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat sekarang ini yang telah kami sampaikan, yang telah didengar oleh umat-Mu Tuhan, bahwa kami mengkuduskan hari Sabat agar berkat Tuhan turun ke atas kami, agar Tuhan menyucikan, menguduskan pikiran hati kami. Terima kasih berkati bagi anak-anak-Mu yang telah ikut mendengarkan firman-Mu, ikut sama-sama mengikuti online saat sekarang ini. Berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati anak-anak cucu mereka semuanya, berkati rohaninya. Nama-Mu dipuji dan muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.